tahun 1945, di tengah pergolakan Perang Dunia Kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai persiapannya, dibentuklah BPUPKI yang akan merumuskan dasar negara. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membicarakan dasar negara Indonesia merdeka. Apa bentuknya, apa falsafahnya, dan bagaimana landasan yang kokoh untuk negeri ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikan gagasan? Tuan Ketua, izinkan saya mengusulkan 5 dasar negara. 1. Peri kebahasaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang adil, makmur, dan bersahaja. Tapi saya melihat negara kita ini sebagai negara integralistik. Tidak ada pertentangan antara individu dan negaranya. Pada dasarnya, itu dimulai dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Saudara-saudara, saya namakan 5 prinsip ini, yaitu Pancasila. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jika saudara-saudara setuju, kita bisa namakan ini menjadi Trisila atau bahkan Ekasila. Gotong royong! Terima kasih Saudara Soekarno, gagasan yang sangat luar biasa. Tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kita semua. Sidang BPUPKI pertama berakhir. Dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, inilah rancangan pembukaan UUD kita yang kemudian kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi yang kita sepakati demi persatuan. Saudara-saudara, wakil-wakil kita dari Indonesia Timur tidak setuju dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Demi persatuan, saya usulkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini untuk mempersatukan bangsa, saya setuju. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini saya sahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah disahkan. Namun, perjuangan tidak berhenti di sini. Tugas berikutnya adalah menghidupkannya dalam setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap denyut nadi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, pengesahan ini adalah titik awal. Kita harus memastikan Pancasila menjadi pedoman dalam hukum, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Betul Bu Hatta, Pancasila bukan hanya sekedar kata-kata di kertas. Dia itu harus hidup dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, kemusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
apakah kita akan mengajarkan Pancasila kepada anak-anak di sekolah? Ya, kita akan menjadikan dasar kurikulum pendidikan. Generasi muda harus mengenal nilai-nilai ini sejak dini, supaya kelak nanti mereka akan menjaga persatuan bangsa. Dan benar, sejak hari itu Pancasila menjadi bintang penuntun. Ia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi jiwa dari undang-undang dan kebijakan negara. Diajarkan di sekolah, dihayati oleh masyarakat, dan menjadi pedoman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara, selama Pancasila tetap di dalam hati kita, Indonesia akan tegak berdiri, merdeka, dan berdaulat. Dan sejak saat itulah UUD 1945 disahkan menjadi dasar negara Indonesia, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan yang ada di dalamnya menjadi dasar bagi setiap aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban pribadi hingga sistem hukum dan pemerintahan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk terus menjalankan UUD 45 dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti tidak membeda-bedakan dalam berteman, menghormati setiap agama yang ada di negara kita ini.